Abu Yusuf Yakub bin Ishaq Al-Kindi dikenal sebagai filsuf pertama yang lahir dari kalangan Islam. Semasa hidupnya, selain bisa berbahasa Arab, ia mahir berbahasa Yunani. Beliau sangat mahir berbahasa Yunani. Nah, banyak karya-karya para filsuf Yunani yang beliau terjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Antara lain, yang pertama karya Aristoteles dan kemudian karya Plato. Beliau Al-Kindi, beliau lahir di Kufah dan beliau meninggal di Baghdad atau Irak. Nama lengkap Al-Kindi adalah Abu Yusuf Yakub ibnu Ishaq As-Sabbah Al-Kindi. Nah, beliau berpendapat bahwa filsafat dan agama merupakan dua hal yang saling beriringan. Filsafat yang berangkat dari pemikiran dan agama dari keyakinan mengakibatkan tak sedikit orang berargumen adanya filsafat yang dapat menggoyahkan keimanan seseorang. Sebaliknya, para filsuf muslim justru memahami agama secara filosofis untuk memperoleh pemahaman yang luas serta memperteguh keimanan seseorang. Nah, pada abad ke-8 Masehi, Al-Kindi hadir sebagai filsuf atau muslim pertama yang menegaskan tentang kesinambungan antara filsafat dan agama. Beliau berpendapat bahwa filsafat dan agama sama-sama menjunjung tinggi kebenaran. Filsafat yang paling mulia bagi Al-Kindi adalah filsafat pertamanya, yaitu ketuhanan. Filsafat ketuhanan. Nah, filsafat ketuhanan Al-Kindi masuk pada beberapa ruang lingkup. Yang pertama yaitu metafisika. Dalam hal metafisika, beliau membuktikan adanya Tuhan. Al-Kindi mengemukakan dalil empiris yaitu dalil barunya, yaitu alam keragaman dalam wujud dan fiil alam. Berdasarkan hasil tulisan beliau dalam kitab Fi'al Filsafat, beliau berpendapat bahwa Allah adalah wujud sebenarnya, bukan berasal dari tiada menjadi ada. Allah adalah wujud yang ada dan selalu ada dan akan selamanya ada. Nah, untuk membuktikan adanya Allah, kita lihat Al-Kindi mengajukan 3 argumen. 3 argumen ini, yang pertama adalah barunya alam. Kemudian yang kedua, keanekaragaman dalam wujud, dan yang ketiga, kerapian alam. Nah, setiap benda ada yang menyebabkan wujudnya dan mustahil benda itu sendiri yang menjadi sebabnya. Dengan demikian, dalil yang pertama tadi yang saya sebutkan tadi, bahwa alam semesta baru dan diciptakan dari tiada oleh yang menciptakannya. Alam semesta adalah baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Al-Kindi menyebutkan bahwa ada 2 sebab atau ilat. Pertama, sebab yang sebenarnya dan aslinya adalah ciptaan dari ketiadaan menjadi ada. Ini yang menciptakan itu adalah Allah Maha Esa yang menciptakan alam semesta. Kemudian sebab yang kedua yang menyebabkan sebab-sebab itu sendiri. Sebab ini jelas membutuhkan yang lain tanpa berkesudahan. Ia bukanlah
sebab yang menciptakan alam. Jadi ada dua ilat atau persamaan atau dua sebab. Sebab yang pertama dan yang kedua. Sebab yang pertama adalah Allah dan sebab yang kedua bukanlah Allah. Kemudian yang ketiga, beliau berpendapat bahwa beliau menjelaskan mungkin tanpa ada yang mengatur dan mengendalikannya. Pengaturan dan pengendaliannya tentu yang berada di luar alam dan tidak sama dengannya. Zat alam. Zat itu tidak terlihat tetapi dapat diketahui. Dengan melihat fenomena atau tanda-tanda alam, kita bisa tahu bahwa Allah itu ada. Jadi 3 pendapat beliau ini yang menjadi rujukan buat kita. Pembahasan Al-Kindi tentang ketuhanan adalah Tuhan adalah sebab yang awal yang wujudnya bukan karena sebab. Dia adalah substansi yang menciptakan, tapi bukan dia diciptakan. Dia adalah substansi yang menciptakan, tetapi dia bukan diciptakan. Dia adalah substansi yang menyempurnakan, tetapi bukan dia disempurnakan. Dia adalah yang awal dan kemudian dia adalah yang akhir dari segalanya. Demikianlah hakikatnya Tuhan dalam filsafat Al-Kindi. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.